Kembali lagi bersama kita kelompok 2. Pada video kali ini kita akan membahas seputar tafsir Ibnu Katsir. Yuk simak bareng-bareng. Sekilas tentang tafsir Ibnu Katsir. Tafsir ini dikarang oleh Ibnu Katsir dengan judul Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir ini ditulis dalam gaya yang sama dengan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir ini termasuk tafsir bil ma'sur. Tafsir Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili, suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan seluruh aspeknya. Biografi Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bernama lengkap Ismail bin Umar bin Katsir bin Daw'i bin Katsir bin Daw'i bin Dar'i bin Al-Qurashi Asy-Syafi'i Al-Busrawi Ad-Dimashqi. Ia digelari dengan Imaduddin atau penompak agama. Nama kunyahnya adalah Abul Fida'. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir nisbat kepada sang kakek. Dalam fikih, Ibnu Katsir berpegang dengan mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir dilahirkan di Damaskus, Syam, tepatnya di daerah Migdal yang terletak sebelah timur Busra pada tahun 701 Hijriah atau 1301 Masehi. Ibnu Katsir berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya seorang ulama terkemuka di masanya, Syihabuddin Abu Hafsah Amr Ibnu Katsir bin Daw' Ibnu Zar' Al-Quraisy. Pernah mendalami mazhab Hanafi, kendati pun menganut mazhab Syafi'i setelah menjadi khatib di Busra. Ibnu Katsir berkata dalam biografi ayahnya bahwa ayahnya wafat pada tahun 703 Hijriah ketika usianya 3 tahun. Beliau wafat di Damaskus, Syam pada tahun 774 Hijriah atau 1373 Masehi. Guru-guru Ibnu Katsir. Pertama, Burhanuddin Al-Fazari, seorang ulama yang terkemuka dan penganut mazhab Syafi'i, dan Kamaluddin Ibnu Qadis Syuhbah. Keduanya merupakan guru utama Ibnu Katsir. Dari keduanya, Ibnu Katsir belajar fikih dan mengkaji kitab At-Tanbih karya Asy-Syirazi, sebuah kitab furuq Syafi'iyah, dan kitab Mukhtasar Ibnu Hajib dalam bidang usul fikih. Dengan menimba ilmu dari kedua ulama di atas, Ibnu Katsir menjadi ahli fikih sehingga menjadi tempat konsultasi para penguasa dalam persoalan-persoalan hukum. Kedua, dalam bidang hadis, Ibnu Katsir belajar dengan ulama Hijaz dan mendapatkan ijazah dari Al-Wani serta diriwayatkannya secara langsung dari hufaz terkemuka seperti Syekh Najmuddin Ibnu Al-Asqalani dan Syihabuddin Al-Hajjar. Ketiga, Al-Hafiz Al-Birzali merupakan guru Ibnu Katsir dalam bidang sejarah. Al-Hafiz Al-Birzali adalah seorang sejarawan dari kota Syam yang cukup besar. Dalam mengupas peristiwa-peristiwa, Ibnu Katsir mendasarkan pada kitab tarikh karya gurunya tersebut. Berkat Al-Birzali dan kitab tarikhnya, Ibnu Katsir menjadi sejarawan besar yang karyanya sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam. Keempat, Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dari beliau, Ibnu Katsir belajar tentang tafsir dan ilmu tafsir. Hal ini dilakukan pada usia 11 tahun setelah Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan Al-Quran, dilanjutkan memperdalam ilmu qiraat, sehingga metode penafsiran Ibnu Taimiyah menjadi acuan pada penulisan tafsir Ibnu Katsir. Murid-murid Ibnu Katsir. Pertama, Al-Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Alauddin Haji Ad-Dimashqi. Kedua, Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Ketiga, Al-Hafiz Waliuddin Abu Zur'ah bin Al-Hafiz Al-Iraqi. Keempat, Al-Hafiz Samsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi. Kondisi sosial. Selain itu, hal yang mendukung bagi Ibnu Katsir dalam pengembangan karir keilmuannya adalah kenyataan bahwa di masa pemerintahan dinasti Mamluk, kota Damaskus merupakan pusat studi Islam dengan banyaknya madrasah-madrasah dan masjid-masjid yang menjadi tempat studi keilmuan yang berkembang pesat.
perhatian dinasti Mamluk yang berpusat di Mesir terhadap daerah-daerah khususnya kota Damaskus sangatlah besar terhadap perkembangan studi keislaman, sehingga banyak ulama terkenal lahir pada masa itu yang kemudian dijadikan guru oleh Ibnu Katsir untuk menimba ilmu. Metodologi yang digunakan dalam penulisan tafsir Ibnu Katsir yaitu menggunakan metode analisis atau tahlili dengan menafsirkan ayat demi ayat secara analitis menurut urutan mushaf Al-Quran. Akan tetapi, tafsir Ibnu Katsir termasuk dalam kategori semi tematik atau maudu'i, yaitu mengelompokkan ayat-ayat sesuai urutan ayat yang dianggap memiliki keterkaitan, kadang 2 ayat, 3 ayat, kadang pula 4 ayat. Pendapat para ulama terhadap tafsir Ibnu Katsir. Para mufasir menyatakan bahwa karya Ibnu Katsir ini adalah kitab tafsir bil ma'thur terbesar kedua setelah tafsir At-Tabari. Muhammad Husain Az-Zabi mengatakan, "Aku telah membaca tafsir ini. Aku melihat keistimewaan metodenya. Karena Ibnu Katsir menyebutkan ayat-ayat, kemudian ditafsirkan dengan perumpamaan yang mudah dan jika memungkinkan menjelaskan ayat dengan ayat yang lain dan munasabah kedua ayat tersebut sehingga jelas makna yang dimaksud." Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Ibnu Katsir sangat sibuk menelaah matan-matan hadis dan periwayat-periwayatnya dan banyak menghasilkan kesimpulan yang baik. Maka jadilah Ibnu Katsir mengarang sepanjang hidupnya dan sangat bermanfaat setelah ia meninggal. Dan adapun Muni Abdul Hakim Mahmud mengatakan tafsir Ibnu Katsir ini merupakan karya tafsir terbaik karena tafsir ini merupakan rujukan tafsir sesudahnya. Keunggulan tafsir Ibnu Katsir. Pertama, sumber-sumber yang digunakan merupakan sumber-sumber utama yang otentik. Kedua, terbatas dalam menggunakan penalaran akal ro'i sehingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan dan mengikuti hawa nafsu. Ketiga, tidak berkutik pada perdebatan mazhab sehingga dampaknya dapat melahirkan perpecahan. Adapun kelemahan dari tafsir Ibnu Katsir yaitu masih terdapat hadis dhaif dan masih terdapat kisah-kisah Israiliyat yang beliau pun kurang menyukainya, serta bercampurnya yang sahih dan yang tidak sahih dari segi hadis maupun asar. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.